Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa selalu masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa lebih menyadari diri kita sendiri serta bagian-bagiannya. Ini yang membuat kita akan menjadi lebih sadar bahwa setiap saat selalu ada kesadaran Tuhan atau navigator yang hadir memberikan kita segala hal yang kita butuhkan. Itu yang membuat ketenangan dalam diri akan menjadi lebih mewujud dalam diri kita. Nah sob, saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah nonton video ini serta video-video lain yang ada di RTD Channel. Kali ini saya ingin sharing mengenai hukum kedua dari 12 hukum energi di alam semesta. Yang pertama kemarin adalah hukum kesatuan ilahi. Dan yang sekarang adalah hukum kedua, yaitu hukum getaran. The law of vibration. Menurut hukum ini, semua yang ada di alam semesta ini bergerak. Bukan hanya gerakan yang bisa dilihat oleh mata saja, tapi juga gerakan kecil dan halus yang disebut sebagai getaran. Bergetar. Dan semua memiliki getarannya sendiri-sendiri yang unik termasuk diri kita. Kita sebagai manusia juga bergetar ya, bukan hanya ketika kita bergerak. Bukan hanya ketika kita sedang olahraga, sedang dancing, sedang beraktivitas. Enggak. Ketika kita diam, sebetulnya kita juga bergerak, bergetar. Setiap organ yang ada dalam diri kita memiliki molekul. Molekul kita memiliki bagian kecil lagi yang namanya atom. Ia bergetar. Atom tersebut terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil lagi, disebut sebagai partikel subatomik, seperti elektron, neutron, dan proton. Mereka pun bergetar. Bagian penyusun partikel yang lebih kecil lagi kita kenal dengan istilah quark. Ini juga bergetar sob. Karena quark ini memang sebenarnya adalah jalinan energi yang bergetar. Energi yang paling mendasar, yang paling dulu ada, yang paling primordial atau purba yang ada pada diri kita, yang jadi sumber seluruh energi yang lain. Energi yang ada dalam diri kita ya, adalah energi spiritual. Energi yang tersimpan pada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bagian tersebut adalah bagian yang sumbernya sama dengan sumber semua hal lain yang ada di alam semesta. Dan energi spiritual juga menghubungkan kita dengan semua objek lain yang ada di semesta. Dengan jalinan energi yang rumit, saling berhubungan satu dengan yang lain, saling berkelindan. Seperti kalau dilihat dengan mata ketiga, itu seperti jalinan benang yang kusut kerukut begini. Saking rumitnya. Tapi sebetulnya dia tidak kerukut seperti benang ya. Tapi memang ada polanya. Tapi kalau kita tidak tahu polanya, itu seperti random begitulah, acak. Nah, energi pita atau jalinan energi tersebut disebut sebagai energi string. Dan itu menghubungkan diri kita dengan semua objek yang ada di alam semesta. Diri saya, diri sobat, diri orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan dia menghubungkan diri kita dengan objek-objek yang lain yang kira-kiranya yang menurut logika kita itu tidak hidup. Seperti batu, pohon, pohon juga makhluk hidup kan, binatang-binatang, kemudian benda-benda di alam yang lebih tinggi, misalnya di alam semesta
benda-benda langit, planet, ini semua ada percikan cahaya Tuhan di dalamnya, dan semuanya saling berhubungan satu dengan yang lain dengan jalinan energi string tadi. Dan semuanya sumber energinya itu sama, mungkin sebutannya yang berbeda. Kalau di dalam diri kita itu ada percikan cahaya Tuhan yang mengeluarkan energi spiritual dan menjadi sumber semua jenis energi lain yang ada pada diri kita. Kalau di alam semesta kualitasnya sama, tapi mungkin tidak disebut sebagai percikan cahaya Tuhan. Ada yang nyebutnya sebagai energi kosmik begitu. Dan semuanya itu sebetulnya energi yang ada di alam semesta ini bergetar, bergerak dalam gerakan yang halus sekali, tidak kasat mata. Tapi kalau dilihat lebih detail, mereka semua bergetar. Setiap partikel itu bergetar. Nah, hukum energi ini, hukum getaran ini, partikel-partikel yang saling bergetar ini, itu mempengaruhi kehidupan kita. Itu sudah jelas lah ya. Getaran-getaran setiap partikel yang ditenagai, yang sumbernya adalah energi percikan cahaya Tuhan ini, itu menggetarkan setiap partikel yang ada di dalam diri kita. Sehingga setiap bagian yang lebih besar, organ tubuh misalnya, atau yang lebih halus lagi, lapisan jiwa kita ini, getarannya juga bersumber dari getaran energi percikan cahaya Tuhan. Nah, kalau lapisan jiwa kita sudah bergetar, sudah hidup, sudah bergerak, sudah mengeluarkan energi lain, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya saja timbullah keinginan, timbullah ego, timbullah amarah. Nah, ini juga yang menyebabkan bagian lain yang lebih bisa dilihat atau bisa dirasakan seperti pikiran itu jadi bekerja. Nah, kerja pikiran ini tergantung juga dari kerja lapisan jiwa. Bagaimana hukum getaran ini mempengaruhi kehidupan kita? Sudah jelas kalau tadi saya bilang. Semua bermula dari energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, dan energi spiritual itulah yang menggetarkan semua elemen dalam diri kita. Itu juga yang membuat kesadaran kita bisa berada pada level yang tepat. Nggak hanya kesadaran logika ya, nggak hanya kerja dari pikiran, tapi kerja dari lapisan jiwa juga begitu. Bukan hanya kesadaran diri palsu, tapi kesadaran jiwa tenang, kesadaran diri sejati. Itu semuanya bekerja karena adanya getaran, dan getaran itu muncul karena adanya energi spiritual. Karena semua bermula dari energi, maka energi juga yang membuat kita bisa tenang dan kemudian bahagia. Bayangin aja, bagaimana nggak bahagia setiap organ yang ada dalam diri kita, baik organ yang eterik dan non-eterik fisikal. Karena bagian lapisan-lapisan jiwa kita ini bisa ngerasakan senang, bahagia itu bila dialiri oleh energi yang menghidupinya. Menurut kita itu perasaan bahagia. Tapi beda lagi kalau menurut lapisan-lapisan jiwa, setiap organ itu senang sekali kalau dialiri oleh energi yang keluar dari percikan cahaya Tuhan. Semua bermula dari dalam diri. Ketika energi spiritual bisa muncul dan membawa kita masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka molekul yang ada pada organ hipotalamus yang ada di sini akan bergetar di frekuensi yang tepat juga, memunculkan hormon bahagia. Apa aja sih hormon bahagia itu? Ada serotonin, ada oksitosin, ada dopamin, ada endorfin yang bisa kita rasakan sebagai perasaan bahagia. Ini yang terjadi di dalam diri kita. Inilah mikrokosmosnya.
Dan getaran pada mikrokosmos akan memancing getaran juga pada makrokosmos atau alam semesta. Singkatnya, saat kita memilih perasaan bahagia, akan lebih banyak energi bahagia yang akan ditarik ke dalam hidup kita, sob. Karena kita melepaskan getaran energi yang selaras dengan perasaan bahagia. Energi yang dikirim oleh alam semesta pada kita akan termanifestasikan sebagai kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup. Ingat-ingat lagi coba. Kita ingat-ingat lagi sebagai makhluk spiritual. Sebagai makhluk, kita adalah jiwa, bukan fisik ini. Dan kita memiliki spirit atau bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Akhirnya kita menjadi makhluk spiritual yang memiliki spirit. Banyak orang tahu mengenai hukum getaran. Dan banyak orang paham mengenai ini. Tapi suka kurang pas aja. Tahu nggak kenapa, sob? Ini menurut saya ya. Karena semuanya bermula dari dalam diri. Dan dasarnya adalah energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan yang menjadi sumber segala gerakan atau getaran. Yang bermula dari level subatomik sampai pada pikiran yang kemudian memancing gerakan di level fisik. Nah, karena pembangkitan energi dari dalam diri yang juga dikenal sebagai kebangkitan spiritual tidak dijalani dengan benar juga. Maka yang sekarang terjadi adalah kita memancing gerakan energi yang ada di dalam diri dengan gerakan di level fisik. Misalnya saja dengan teknik visualisasi. Bayangkan kejadian kita sukai, maka perasaan akan jadi baik juga. Dari luar ke dalam. Andai kata aja ya, andai kata nih. Ajaran para master dahulu nggak dibelokin oleh para dark worker. Maka kita bisa benar-benar alami kebangkitan spiritual di usia dini. Saat kita kecil, saat kita baru mengalami hidup. Ingatlah bahwa semua bermula dari kenal Tuhan, sob. Awaludin ma'rifatullah. Atau yang dalam diri kita diwakili oleh percikan cahaya Tuhan. Atau ruh, atau spirit, atau atman. Maka kita bisa benar-benar bergetar dari dalam diri. Di level mikrokosmos yang getarannya akan menggetarkan makrokosmos atau semesta. Menurut saya inilah fundamentalnya, inilah dasarnya dari hukum getaran. Kalau nanti ingin memancing getaran di mikrokosmos dengan sesuatu yang dari luar, boleh aja. Tapi sebelumnya pastikan juga bahwa percikan cahaya Tuhan di dalam diri itu sudah muncul. Energi spiritualnya sudah muncul. Alami dulu kebangkitan spiritualnya. Kalau sobat mau mengalami getaran yang bersumber dari dalam diri, cobalah cara ini. Kita amati diri kita, sob. Apakah kita dididik, terdoktrin untuk bisa alami ketenangan karena kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan di luar sana? Misalnya aja nih, tenang bila rekening kita sudah terisi uang sekian. Atau dapatkan tenang bila sudah kita rasakan kesehatan fisik. Terbalik nggak sih arahnya? Dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Coba sobat lakukan relaksasi energi. Coba sobat yang belum tahu caranya bisa WA saya. Kalau mau tata caranya, nanti saya berikan. Relaksasi energi adalah metode yang saya kembangkan untuk mudahkan kita mengakses energi dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sebagai backup utama, trigger untuk membawa masuk pada lapisan jiwa tenang, nafs mutmainnah. Ini bertujuan untuk mengembalikan arah sirkulasi energi dari dalam diri keluar menuju alam semesta, bergetar, bervibrasi dari mikrokosmos menuju makrokosmos,
bukan sebaliknya seperti yang sekarang terjadi. Kembalikan lagi ke defaultnya, seperti apa yang dulu Tuhan buat. Kita kembalikan ke factory settingnya, ke factory resetnya. Kita lakukan factory reset sehingga kembali lagi ke dasarnya, seperti apa yang dulu Tuhan buat. Nah, untuk memanfaatkan hukum getaran, langkah pertamanya untuk memanfaatkan hukum getaran ini adalah menggetarkan diri kita dari dalam, menggunakan energi yang paling dasar yang ada pada diri kita. Coba sobat lakukan relaksasi energi, lagi-lagi relaksasi energi, karena ini andalan saya juga ya. Agar bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kemudian ingatlah bahwa sebelum kita lakukan tiap aktivitas, kita harus berdoa dahulu. Doa pembuka adalah mengaktifkan energi kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namanya yang maha pengasih dan penyayang. Kita sebagai muslim selalu berdoa itu. Kalau yang bukan muslim pasti ada doa lainnya. Tapi semuanya menurut saya itu adalah mengaktifkan energi kasih sayang ini. Dengan namanya yang maha pengasih dan penyayang. Inilah pembuka semua energi Tuhan yang tersimpan dalam percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri kita. Kemudian aktifkan dan gunakan nama-namanya yang lain yang sesuai dengan apa yang hendak kita lakukan. Misalnya saja kita hendak mengajarkan atau hendak sharing dengan anak kita, mengarahkan dia agar dia tahu cara melakukan sesuatu. Bukan pengetahuannya dulu, tapi kasih sayangnya dulu. Lakukan relaksasi energi, masuki kesadaran jiwa tenang, kemudian akses kasih sayangnya. Pakai bahasa yang paling mudah aja. Pakai bahasa Indonesia, pakai niat. Niat ini kan kata-kata yang diucapkan di dalam hati. Gak usah dengan lisan yang keras. Aktifkan energi spiritual yang ada pada cakra dasar. Dan kemudian berdoalah dengan menyebut namanya yang paling sesuai. Kalau seperti contoh kasus tadi, menurut saya adalah energi kasih sayang. Ada juga ketika kita mau mengakses energi penyembuhan, menurut saya yang harus kita akses adalah namanya yang menghidupkan. Namanya yang menghidupi setiap partikel yang ada di dalam diri kita. Wahai yang maha hidup, yang ada energinya di dalam diriku. Mari bangkit. Aktifkan energi kehidupan. Sehingga setiap partikel yang ada di dalam diri kita teraliri dengan energi kehidupan kita. Teraliri dengan energi kehidupan yang berasal dari Sang Maha Hidup. Yang menghidupi segala hal. Bisa jadi setiap partikel yang ada dalam diri kita ini kerjanya jadi maksimal lagi. Mungkin dia kembali ke factory settingnya lagi. Aktifkan energi spiritual yang ada pada cakra dasar dan kemudian berdoalah dengan menyebut namanya yang paling sesuai. Gunakan bahasa yang paling mudah sobat pahami saja. Supaya ya pikiran ini bisa menerima juga. Kemudian perlahan alirkan energi ke seluruh tubuh agar semua bagian dari tubuh bisa menerima dan menjadi terkondisi selaras, bergetar ke frekuensi yang sobat inginkan. Nah, ingat-ingat, pikiran juga perlu ya diajarkan. Itu akan membuat kita menutup celah mikro dan makro, energi dan pikiran. Pikiran ini sebuah pembatas antara dunia mikro dan makro. Dan pikiran ini bisa mewujudkan apa yang dari mikro ke makro. Menurut teorinya nih sob, 90% penciptaan berada pada diri kita. Yaitu untuk membuat diri kita benar-benar bisa bergetar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka itu dibutuhkan usaha yang konsisten ya. Nggak cuma sekali dua kali aja latihannya, berkali-kali. Buat saya yang baru belajar spiritual energi ini,
ya butuh latihan berkali-kali supaya saya bisa tahu dan lancar melakukan. Mungkin para master yang sudah bertahun-tahun, udah puluhan tahun, sekali saja sudah langsung bisa. Ada banyak sobat RTD yang begitu juga. Tapi kalau saya yang baru belajar, ya harus berkali-kali sob. Harus ngajarin menjadikan kebiasaan pikiran kita ini, pikiran saya ini. Untuk menutup celah antara energi yang menggetarkan setiap molekul yang ada di dalam diri kita dengan frekuensi yang diinginkan, maka kita bisa mengajari pikiran kita. Maklumlah, pikiran kita ini hanya bisa tahu sesuatu karena sudah mengalami dalam dunia fisik ya. Bila apa yang kita inginkan hanya terjadi di dunia subatomik, energetik yang ada dalam diri, maka pikiran kita belum menganggapnya sudah terjadi. Kebanyakan orang memahami pikiran mereka, tetapi mereka sering lupa bahwa perasaan itu memainkan peranan penting juga loh dalam proses manifestasi atau dalam proses berdoa. Kita perlu merasa seolah-olah keinginan kita telah terwujud. Ini akan menutup celah antara dunia batin, mikrokosmos, dan dunia luar. Ini misalnya bila sobat ingin berdoa lebih efektif dan efisien, ingin memanifestasikan, ingin mewujudkan apa yang diinginkan atau apa yang direncanakan. Ini agak sedikit halu ya, tapi beneran teknik halu ini positif sob dan berguna untuk hidup yang lebih baik. Gimana sih teknik halu ini? Bayangin aja apa yang diinginkan sudah kejadian. Rasakan benar-benar. Maka kita akan mengirimkan energi ke alam semesta yang selaras, harmonis, siklis dengan apa yang kita inginkan. Jadi energinya itu yang kekirim ke alam semesta itu benar-benar padat. Getarannya itu benar-benar sesuai, selaras, harmonis dengan apa yang kita inginkan untuk terjadi. Nah, saya akan sharing mengenai aplikasi hukum getaran ini di video selanjutnya ya sob. Nanti di hari Jumat saya coba share aplikasi mengenai hukum getaran supaya nggak terlalu panjang nih videonya. Oke, gitu dulu video kali ini sob. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah nonton video ini dan video-video lain yang ada di RTD Channel. Terima kasih sekali. Saya undur diri dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.